Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnati Rosida dengan NPM 211706042 dari jurusan Biologi, Prodi Biologi Terapan. Hobi saya adalah menonton film, sedangkan alasan saya memilih jurusan biologi yaitu saya ingin memperdalam ilmu biologi, terutama biologi terapan. Di video kali ini saya akan menjelaskan hasil resum saya yang berjudul Sejarah dan Kebijakan Politik Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dikenal dari bahasa Melayu dan tumbuh berkembang sejak abad ke-7 dan dipergunakan sebagai bahasa perhubungan. Bahasa Melayu ini digunakan di Kepulauan Nusantara. Namun, tidak hanya di Kepulauan Nusantara, juga digunakan hampir seluruh Asia Tenggara. Para pedagang yang berasal dari berbagai negara hadir di Nusantara pun berinteraksi, berkomunikasi menggunakan bahasa Melayu. Aneka prasasti yang muncul di beberapa daerah Indonesia pun ditulis menggunakan tulisan Palawa atau bahasa Sanskerta atau tulisan Melayu. Bahasa Melayu yang digunakan pun makin berkembang dan bertambah kokoh dan penumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah di Nusantara. Kemudian bahasa Melayu ikut serta dalam mendorong rasa persaudaraan di Indonesia hingga memunculkan momen Sumpah Pemuda. Kemudian para pemuda memutuskan membentuk tali persatuan yang bertujuan untuk mempersatukan berbagai keberagaman suku bangsa di Nusantara. Para pemuda yang bergabung dalam pergerakan memutuskan akan melakukan Kongres Pemuda II yang bertujuan memperkuat kesadaran kebangsaan dan memperteguh persatuan Indonesia. Hasilnya, Kongres Pemuda II sepakat merumuskan 3 janji yang disebut Sumpah Pemuda. Hasil Sumpah Pemuda tersebut memilih menggunakan bahasa yang telah menjadi pengikat tali perhubungan berbagai suku bangsa di Nusantara, yaitu bahasa Indonesia. Kebijakan politik mengenai kondisi kebahasaan di Indonesia sangat memiliki peran penting dalam menjaga eksistensi bahasa Indonesia. Seperti yang disebutkan dalam Sumpah Pemuda Butir ketiga, bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan harus dijunjung dan dihormati oleh seluruh bangsa Indonesia. Disebutkan juga pada pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang merupakan pernyataan kehendak politik yang kuat dalam bidang kebahasaan. Kemudian ada Undang-Undang 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan yang bertujuan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, menjaga kehormatan, dan menunjukkan kedaulatan bangsa dan negara, serta menciptakan ketertiban standarisasi penggunaan bahasa. Kemudian diputuskan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 disebutkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia harus memenuhi kriteria sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Apakah kebijakan tersebut menjamin bahasa Indonesia tetap menjaga eksistensi ke depannya? Tanpa adanya kebijakan-kebijakan politik di negara Indonesia, bahasa Indonesia tidak memiliki perkembangan dan kepastian sebagai bahasa resmi. Maka diperlukan untuk memelihara keselestarian penggunaan bahasa Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.